Perkenalkan, nama Rofik dari kelas XMM1 dan kali ini akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Dan langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama di sini ada prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak komputer dan memungkinkannya untuk melakukan kalkulasi dan fungsi lainnya yang berkaitan dengan pemrograman di komputer. Bagian terpenting dari prosesor adalah satu, ada arithmetic logical unit yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Yang kedua, ada control unit yang berfungsi mengatur jalannya suatu program di komputer. Yang ketiga, ada memory unit, adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi prosesor yang sedang diproses. Ini saya sambil baca skripnya soalnya saya nggak hafal, ini istilahnya terlalu susah. Yang kedua di sini ada memori. Memori sendiri terbagi menjadi dua, yaitu memori utama dan memori pembantu. Untuk memori utama dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat itu hidup. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah tempat penyimpanan data permanen di komputer. Artinya program yang disimpan di ROM ini tidak akan mudah hilang walaupun aliran listrik dimatikan. Lalu untuk jenis memori yang kedua adalah memori pembantu, yaitu sebuah memori yang bersifat volatile. Artinya jika tidak ada listrik maka memori tidak akan hilang dan tidak mempengaruhi langsung fungsi CPU. Ini yang ketiga ada motherboard. Motherboard merupakan bagian utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard sangat vital, yaitu sebagai penghubung dan tempat bertemunya koneksi semua hardware komputer. Lalu selanjutnya di sini ada casing. Casing merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membungkus semua komponen komputer yang sudah dirakit. Dalam casing biasanya ditambahkan beberapa fan untuk menjaga suhu komputer agar tetap dingin. Yang kelima di sini ada power supply. Power supply merupakan bagian terpenting dari sebuah komputer karena tugasnya adalah mengalirkan listrik ke semua komponen yang ada di komputer. Apabila komponen ini rusak, maka komputer akan mati. Yang keenam ada HDD atau hard disk drive. Hard disk drive merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan data di komputer. Berdasarkan jenis port atau colokannya, HDD dibedakan menjadi tiga, yaitu ATA, SATA, dan SATA 2. Yang ketujuh ada VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA adalah perangkat output yang bertugas untuk mengolah data menjadi sebuah tampilan grafis di monitor. VGA berfungsi untuk menghubungkan sistem komputer dengan monitor. Dan VGA card juga membutuhkan sebuah aplikasi pendukung yang disebut dengan driver. Driver berfungsi sebagai perantara antara VGA card dan sistem operasi. Lalu untuk yang ke-8 di sini ada heatsink. Heatsink ini merupakan logam dengan desain yang khusus terbuat dari aluminium dan juga tembaga yang berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor. Lalu yang ke-9 di sini ada NIC atau Network Interface Card. NIC adalah sebuah peralatan elektronik yang dibuat dari papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga workstation dapat mengirim atau menerima data dalam sebuah jaringan. Yang ke-10 di sini ada kabel IDE atau Integrated Drive Electronics. IDE merupakan sebuah kabel di dalam CPU yang memiliki bentuk pipih dan memiliki penghubung yang cukup lebar. Fungsinya untuk menghubungkan hard disk dan DVD ke motherboard. Lalu yang ke-11 di sini ada sound card. Sound card merupakan hardware yang berfungsi untuk mengolah data berupa audio. Yang ke-12 ada input dan output. Input adalah hardware komputer yang digunakan untuk mentransfer data atau perintah ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut. Output adalah proses dari suatu data diubah dan dibaca oleh mesin lain yang dapat dimengerti oleh mesin. Contoh peralatannya adalah keyboard, mouse, headset, dan lain-lain. Sekian dulu video kali ini and see ya.